Dalam surat An-Nur ayat 3 disebutkan Allah melarang menikahi perempuan pezina. Apakah larangan itu hukumnya haram atau makruh? Dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi perempuan yang sudah berzina, menikah dengan laki-laki lain. Ada perempuan pezina dari Makkah. Ada laki-laki dari Makkah hijrah ke kota Madinah. Susah, biaya nikah tak cukup. Di Madinah ini ada perempuan baghiyah, perempuan wanita tunasusila. Maka tidak boleh menikahi la yankihuha illa zanin au musyrik. Perempuan pezina itu hanya boleh dinikahi oleh pezina juga atau musyrik. Itu kronologis ayat itu. Apakah orang tua membayarkan kurban untuk anaknya yang sudah berkeluarga? Saya punya duit 3 juta. Lalu saya mau anak saya, misalnya Hazik, sudah menikah punya anak. Saya mau dia berkurban. Maka saya kasih dia duit. Ini duit untuk kau 3 juta. Kau pakai berkurban. Akad saya ke anak saya itu namanya hadiah. Akad dia itu namanya kurban. Saya tetap dapat hadiah. Kalau dikasih duit nanti dibelikannya ke slot Pak Ustadz. Belikan dia kambing. Belikan kambing. Nah, ini kambing untuk kau. Kambing dari saya ke dia itu namanya hadiah. Kambing dia itu dia berkurban. Ada masjid di jalan Nangka. Di belakang tuh setiap tahun dapat lembu dari gereja. Boleh lembu ini kami buat kurban Pak Ustaz? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya boleh menerima hadiah dari non-muslim. Apakah ada unsur kristenisasi? Tak ada. Untuk melembutkan hati umat Islam jual tanah? Tak ada. Kenapa? Memang udah dari dulu kami dapat. Nah, terima. Akad mereka ke kalian itu hadiah. Mana dalilnya boleh menerima hadiah dari orang tak Islam? Nabi menerima bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dari Raja Mesir, Kristen Ortodok. Namanya Jirjis, gelarnya Mukaukis. Nabi menerima kain. Nabi menerima asalban hamadu. Boleh menerima hadiah. Jadi bukan orang itu berkurban. Nah nanti waktu menyembelih ini dari Bapak Pendeta, tidak. Jadi Pak Pendeta beserta jamaahnya mengasih hadiah. Lalu waktu menyembelih itu sebut 7 orang nama orang masjid. Ketua, sekretaris, bendahara. Jangan pula berkelahi gara-gara itu. Udahlah dapat hadiah, berkelahi pula gara-gara itu. Mohon maaf Pak Pendeta, pengurus kami banyak, bisa minta sapi 1 lagi? Kurang ajar itu. Orang itu udah mau ngasih, udah bagus. Apa itu wasiat wajib? Wasiat wajib. Kalau saya mati, ruko itu untuk masjid. Wajib apa tak wajib? Wajib. Kalau saya mati,
tanah sawit itu untuk masjid. Wajib atau tak wajib? Wajib. Kalau saya mati, tolong kuburkan saya di kampung. Wajib. Wasiat wajib adalah wasiat harta. Ini sekarang banyak anak-anak yang tak ngaji, asal pesan orang tua dianggapnya wajib. Minta kuburkan pakai keramik, wajib. Kalau aku mati, tolong tanam di atas kuburku pokok beringin, wajib. Yang dimaksud dengan wasiat wajib, wasiat harta. Itu maksudnya wajib. Berapa jumlahnya? Tak lebih dari 1/3 total harta. Aku wasiatkan 1 miliar, kata dia. Pas dihitung hartanya cuman 2 miliar. Maka yang jatuh sebagai wasiat 666 juta. Sisanya tetap dibagi kepada ahli. Tak boleh lebih dari 1/3. Itu namanya wasiat wajib. Ada wasiat itu yang haram? Ada. Kalau aku mati, tolong cari kain kafannya, kain putih yang lapu-lapu. Supaya malaikat menyangka ini jenazah sudah lama. Haram hukumnya dibuat. Kalau aku mati, tolong tanam di atas kuburku pokok ganja. Haram. Siramkan whisky, haram. Sekarang aneh-aneh wasiat orang. Kalau aku mati, kau jangan nikah dengan anak tetangga depan rumah kita sampai 7 keturunan. Haram. Jadi tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Ibu saya sering sakit karena terlalu memikirkan cakap orang. Bagaimana sikap kita sebagai anak untuk menegur ibu kita yang masih punya penyakit hati? Jangan pikirkan cakap orang. Pikirkanlah bagaimana kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pikirkan cakap orang. Kalau kita mati, apakah orang yang bercakap itu menolong kita? Enggak. Sakit kita, ada dia menjenguk kita. Menjenguk hanya menanyakan berapa biayanya. Tak ada dia menolong kita. Maka tolonglah diri kita sendiri. Kuatkan hati kita. Saya kuatkan hati saya untuk tetap mengajar setiap Rabu subuh. Jadwal apapun yang datang, saya tak datang. Saya kuatkan diri saya untuk tetap mengisi pengajian Jumat, Sabtu, Ahad keluar kota. Karena itu sajalah bekal saya nanti menghadap Allah. Saya akan tetap membuka sekolah TK, SD, SMP, aliyah, S1. Supaya anak-anak yang udah TK ke SD, yang udah SD ke SMP. Kami daerah Rimau Panjang tak perlu mondok karena kami mau pulang buat non-boarding. Ada yang non-boarding. Sekolah mahal. Kenapa sekolah mahal? Karena biaya bangunan. Susah orang masukkan anak sekolah mahal. Berpikir saya, gimana sekolah ini supaya tak mahal. Potong biaya bangunan. Jadi orang tidak masuk ke Az-Zahra, ke Nurul Azhar pakai biaya bangunan. Tak ada biaya bangunan. Kenapa? Karena bangunannya wakaf. Jadi orang tak berat menyekolahkan anak. Itulah cuma bekal. Kalau dipikirkan cakap orang, sakit kepala kita. Ibu, bapak, tak usah pikirkan cakap orang. Gimana caranya biar tidak sibuk memikirkan cakap orang? Sibukkan diri kita dengan bekal. Saya mesti sholat duha, saya mesti sholat berjamaah, saya mesti tahajud, saya sehari mesti sholawat sekian, istighfar sekian, la ilaha illallah sekian, sehingga kita sibuk dengan amal kita, tak sempat kita memikirkan cakap orang. Kalau kita pikirkan cakap orang ini sakit kita.
Dalam surat An-Nur ayat 3 disebutkan Allah melarang menikahi perempuan pezina. Apakah larangan itu hukumnya haram atau makruh? Dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi perempuan yang sudah berzina, menikah dengan laki-laki lain. Ada perempuan pezina dari Makkah. Ada laki-laki dari Makkah hijrah ke kota Madinah. Susah, biaya nikah tak cukup. Di Madinah ini ada perempuan baghiyah, perempuan wanita tunasusila. Maka tidak boleh menikahi la yankihuha illa zanin au musyrik. Perempuan pezina itu hanya boleh dinikahi oleh pezina juga atau musyrik. Itu kronologis ayat itu. Kau kan sahabat Nabi, orang baik. Jangan nikahi pezina. Maksudnya wanita tunasusila. Tapi kalau dia sudah bertaubat, taubat nasuha, bolehkah dinikahi? Boleh. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat macam tak berdosa. Tapi yakinkan dulu diri bahwa bisa menerima dia apa adanya. Karena tidak semua laki-laki siap menerima perempuan yang pernah punya masa lalu. Laki-laki tingkat cemburunya tinggi. Jangan sampai nanti, apalagi zaman sekarang, banyak medsos di komen orang, antum emosi. Rencana menjaga dia malah menganiaya dia. Kalau tak sanggup, jangan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Nah, ini kadang, sanggup kau nikah? Sanggup Ustaz. Setelah nikah dikirim orang foto-foto komen-komen dulu. Bini kau Salome kata dia. Nah, tak sanggup antum. Itu tentang masalah ayat, sebab turun ayat. Adapun pertanyaan kedua tentang seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil. Bukan dia pelakunya. Diminta oleh si bapak perempuan. Aku sekarang sedang malu, anakku hamil. Kaulah kuharapkan untuk menutupi aib ini. Haram antum menikah sama dia. Kenapa? Karena dalam Islam menikahi perempuan yang hamil akibat dinikahi orang lain nanti bercampur nasab. Waktu lahir anak itu, anak siapa itu? Bukan anak antum. Kalau gitu anak si laki-laki itu tidak juga. Maka anak yang tidak jelas bapaknya dinisbatkan ke ibunya. Maka jangan nikahi perempuan yang hamil, yang dihamili orang lain. Ini ibadah Ustaz, ibadah apa? Banyak ibadah. Macam tak ada ibadah. Nanti antum jadi bohong. Lahir anak itu pakai bin antum. Aktenya pakai bin antum. Celakanya lagi anak itu perempuan. Pas nanti nikahnya, antum mewalikan 2 kali antum salah. Sekolah dia binnya bin antum. Sampai batu nisannya pun bohong. Teruslah berbohong. Sampai batu nisan ini pun bohong. Jangan nikahi perempuan yang hamil. Ada juga pendapat yang hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tak bisa efeknya. Jadi kalau begitu, tunggu sampai lahir anak. Malulah Pak Ustaz ditengok orang. Kau kenapa? Membuatnya kan tak malu. Jadi macam mana solusinya? Kirim dia ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Jawa, ke Papua. Sampai anak itu lahir. Kok ditanya orang Pak Ustaz? Bilang sedang S2. Daftarkan dia S2 di sana. Biar jangan bohong, daftarkan S2. Anaknya sedang di mana? S2.
Saya sering melihat orang sholat ketika salam dia membuka tangan kanannya. Assalamualaikum warahmatullah. Dan tidak membuka tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Ini dibuka tangan kanan supaya terbuka pintu surga. Dibuka tangan kiri supaya tertutup pintu neraka. Kiri ditutup, saya tertutup pintu neraka. Pinjam sorban. Waktu sebelum khutbah salat istisqa, salat minta hujan, diletakkan di sebelah kanan. Lalu kemudian ketika khutbah diletakkan ke sebelah kiri. Nah, tahu nanti antum sholat istisqa, sholat minta hujan. Supaya apa? Berubah. Sebagaimana berubahnya sorban ini berpindah dari sini ke sini, atau yang tadi sebelumnya di sini dipindahkan ke sini, atau yang sebelumnya begini disungkupkan menjadi begini, maka berubahlah alam ini dari panas menjadi hujan. Lalu dipakainya itu dalam gerakan sholat. Yang ini ada hadisnya. Yang tentang mengalihkan tempat itu ada hadisnya. Dipakainya itu ke tangan. Apa hukum memakaikan itu ke tangan? Tak tahu entah dari mana dia mengambil itu. Paham atau tak paham? Apa namanya itu? Apa namanya itu? Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan hukum usul fikih. Yang tadi itu apa namanya? Qiyas. Pertanyaannya, apakah boleh qiyas dalam ibadah? Itulah yang menjadi ikhtilaf. Tapi yang penting antum paham dulu. Asal udah paham, jadilah itu dah. Sebagaimana beralihnya. Hadisnya ada, tapi hadisnya bukan tentang tangan. Hadisnya tentang letak sorban. Hadis yang kedua tentang doa. 1, dihadapkan ke arah langit. 2, dihadapkan ke wajah. Waktu masalah bala, dibalik. Ada hadisnya. Sebagaimana minta rahmat begini, maka menolak bala begini. Ada hadisnya. Yang salam tadi itu tak ada hadisnya. Tapi dipakaikannya ke situ. Sebagaimana minta surga begini, minta neraka begini. Tak ada hadisnya. Apa namanya itu? Yang jadi masalah, bolehkah membuat qiyas dalam gerakan sholat? Paham? Saya tak mengamalkan itu. Karena jauh sekali pengambilan dalil. Kalau saya sholat. Terus Ustadz kalau minta pintu surga terbuka gimana? Saya minta begini. Allahumma aftah lana abwabal jannah. Allahumma aftah lana abwabal khair. Wa abwabal ni'mah. Wa abwabal barakah. Kalau melihat sesuatu, maka kaji dulu, cari dulu dasarnya, baru setelah itu sikap kita menghukuminya. Jangan begitu, enggak ada ini, enggak ada. Ada. Apa pula kau bilang tak ada? Orang barang tua ada kok. Cuma bilang tak ada. Paham? Nanti kalau untuk mengajar, kalau tak tahu, jangan jawab dulu. Setelah ketemu, mengazankan orang mati. Tak ada hadisnya. Yang ada hadisnya, Nabi mengazankan Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Hadisnya hadis Hasan dalam Sunan Tirmidzi. Allahu Akbar Allah, anak laki-laki dan anak perempuan sama diazankan.
Bukan anak laki-laki azan, anak perempuan qomat. Anak laki-laki diazankan di telinga kanan, diqomatkan di telinga kiri. Anak perempuan pun diazankan di kanan, diqomatkan di kiri. Ada hadisnya. Tapi mati tak ada hadisnya. Lalu diazankan orang mati. Kata sebagian ulama mazhab Syafi'i, kalau datangnya diazankan, maka pulangnya pun mengazankan waktu pulang itu apa namanya? Qiyas. Paham? Masalah antum melakukan atau tidak itu urusan antum. Saya menjelaskan dasarnya dulu. Yang jadi masalah, apakah boleh melakukan qiyas dalam ibadah? Saya mendapat surat tahun 1000. Tunggu sebentar ya. Coba hitungkan Masehinya. Seribu 1360 Masehi. 1445 kurang 1360. Berapa? Hah? Berarti umur surat ini udah 85 tahun yang lalu. Apa bunyi surat wasiatnya? Kalau saya mati, pakai tulis Arab Melayu. Bayarkan fidyah sembahyang dengan beras. Tahun 1360 lalu, zaman moyang saya, emak saya, nenek saya, moyang saya. Kalau aku mati, bayarkan fidyah sembahyang dengan beras. Ada. Di mana pembahasan tentang itu ada? Pembahasan tentang itu ada. Pembahasan tentang itu ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis ini. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar 1 malam iktikaf, meninggal dia, maka 1 malam iktikafnya itu dibayarkan pakai beras 1 mud. 1 mud itu 750 gram. Aku bernazar, nanti dek, abang mau iktikaf 10 malam di An-Nur. Mati dia sebelum iktikaf. Berarti istrinya membayarkan berapa? 7,5 kilo. Itu bukan hadis. Itu ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berfatwa. Siapa yang iktikaf mati, maka 1 malam iktikafnya dibayarkan 1 mud. 750 gram. Kata Imam. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Kata Imam Al-Baghawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Pertanyaannya, pengambilan Imam Al-Baghawi ini apa namanya? Qiyas apa?
qiyas terhadap qaul Syafi'i. Bukan qiyas terhadap Quran dan Paham? Datang Imam An-Nawawi. Ini yang menulis kitab. Nama kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzam. Menceritakan kisah tadi dan dia setuju dengan itu. Itulah dalil membayarkan fidyah sembayang orang mati dengan beras. Ada atau tak ada? Ada. Jangan bilang tak ada. Enggak ada itu. Kita khawatirnya pas bilang tak ada dibaca orang. Rupanya ada. Oh, tak tahu. Kalau tak tahu bilang tak tahu, jangan bilang tak ada. Ada barang itu. Masalah mau mengamalkan atau tidak. Meninggal abang mak saya. Mak sedang di kampung. Ini wak kau meninggal. Ada beras 1 goni untuk bayar fidyah sembayangnya. Saya bilang tak usah. Kenapa? Karena dalil pengambilannya jauh. Bukan kiasnya ke ayat atau ke hadis, tapi kiasnya ke qaul Imam Syafi'i cuman bilang i'tikaf, bukan dibilangnya sholat. Imam Al-Baghawi mengatakan sholat. 1 sholat 1 mud. Cuma orang dulu banyak menyiapkan beras. Kenapa Ustaz tak buat? Saya khawatir nanti keponakan-keponakan ini tak sembahyang. Paham? Bukan saya menyalahkan Imam Al-Baghawi. Nanti kalau saya mati, jumpa saya sama Imam Syafi'i, jumpa sama Imam Al-Baghawi, jumpa sama Imam Nawawi. Kau kemarin yang melarang. Aku tak melarang Imam. Kenapa tak kau buat? Aku takut keponakan-keponakanku tak sembahyang. Kalau zaman kalian dulu, kalian orang-orang soleh. Keponakanku nanti pas suruh sembahyang, kau tak sembahyang. 1 mud mak. Paham? Asal antum paham. Ngaji itu yang penting paham. Ngaji itu paham. Pertanyaan terakhir. Bacaan salam dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 hadis dalam Sunan Abi Daud. Yang sampai wabarakatuh 1 hadis dalam Sunan Abi Daud. Karena hadis itu cuma 1. Sedangkan yang banyak mutawatir cuma warahmatullah. Maka imam mazhab hanya memakai yang warahmatullah. Kita ikut imam mazhab atau ikut hadis? Mari kita kembali kepada hadis. Hadisnya 1, Wak. Kita mengikut Quran dan hadis sesuai pemahaman ulama, bukan hadis. Menurut ulama mazhab sampai warahmatullah. Menurut hadis Pak Ustadz, ada 1 hadis dalam Sunan Abi Daud. Wabarakatuh. Jadi kita ikut hadis atau ikut ulama Pak Ustadz? Ikut ulama, karena ulama itu memakai pendapat itu dasarnya dari hadis. Kenapa tak dipakai orang tua hadis? Hadis itu cuma 1. Sedangkan hadis yang banyak sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Antum pas jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh. Apakah batal sholat? Tidak. Terus? Ya tidak apa-apa. Tapi menimbulkan fitnah. Siapa itu? Murid Ustadz Somad. Oh, udah kuduga memang agak sesat. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana hab lana minas salihin